to YouTube channel OMK Paroki Stella Maris Bitung. Bersama saya di sini Vero dan Kak Anong sebagai Ketua OMK Paroki Stella Maris Bitung. Oke, jadi baik. Hari ini kita akan ditemani oleh special guest star kita yang pasti kalian semua pada penasaran. Siapa nih special guest star kita pada hari ini? Jadi special guest star kita pada hari ini adalah Pastor Paroki Stella Maris Bitung. Dan kita langsung sambut saja Pastor Donaliu PR. Silakan Pastor, mari bergabung bersama dengan kami, tetapi dengan tetap menjaga jarak. Oke. Harus jarak. Jadi kami di sini dengan protokol kesehatan yang baik dan benar. Iya. Sebelum kita akan melakukan podcast yang seru, yang funny dengan Pastor, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ya, jadi hari ini sambil kita berbicara dengan Pastor, apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Kita akan tur sekitaran Paroki Stella Maris Bitung, gereja wilayah gereja, yang kemarin kalau di video kemarin sudah bersama-sama dengan Frater, kita tur pastoran. Sekarang kita tur wilayah gerejanya. Wilayah gereja. Jadi kita melihat bagaimana situasi gereja saat menghadapi pandemi COVID-19. Oke. Tapi sebelum itu, kita akan memberikan kesempatan untuk Pastor perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, ya. Jadi nama saya hampir semua sudah tahu kan? Pastor Donald Fidelis Liu PR, Pastor Paroki Stella Maris Bitung. Oke, Pastor. Sudah berapa lama Pastor di Paroki Stella Maris Bitung? Sudah 1 tahun lebih sedikit. Oke, 1 tahun beberapa bulan. 1 tahun beberapa bulan. Ya, jadi mungkin kita langsung mulai saja. Iya, oke Pastor, kita langsung lanjut saja. Ya. Oke, baik. Jadi mari sambil jalan. Sambil kita jalan. Sambil kita berjalan, kita akan mulai bertanya kepada Pastor. Mungkin sebelumnya teman-teman akan penasaran bagaimana Paroki Stella Maris Bitung dalam menghadapi pandemi. Tapi mungkin ada beberapa perubahan Pastor yang terjadi di dalam paroki atau dengan Pastor Paroki sendiri dalam melakukan pelayanan atau dalam melakukan administrasi seperti kalau ada yang mau menikah dan lain-lain. Itu kira-kira Pastor perubahan-perubahan seperti apa saja Pastor yang terjadi sejauh ini selama kita menghadapi masa pandemi? Ya, memang perubahan-perubahan yang memang terjadi. Iya. Memang perubahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, apalagi dengan pandemi virus corona ini, ya. Sesuai dengan juga surat dari keuskupan, ya memang ada pembatasan dalam pelayanan dalam situasi ini, sehingga dalam sampai saat ini tentunya ya misalnya pelayanan misa di wilayah rohani itu sementara ya dihentikan dulu. Iya. Itu juga pelayanan syukuran, peringatan-peringatan di rumah umat dan juga di wilayah rohani itu memang ditiadakan dulu, di-pending dulu karena situasi dan kondisi sekarang ini. Ya memang juga pelayanan-pelayanan lain memang ya dibatasi. Misalnya perkawinan untuk sementara kan ya khusus persiapan perkawinan itu hentikan untuk sementara waktu karena mengingat situasi sekarang ini. Dan juga pelayanan lain yang memang ya boleh dikatakan ya tidak seperti yang pada waktu normal. Nah, itu yang mungkin perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Ya, mungkin Pastor karena pemerintah menyarankan untuk membatasi atau memberikan jarak. Jadi mungkin kalau proses peribadatan yang ada mungkin mempunyai banyak orang di dalam proses peribadatan dan lain-lain itu harus dibatasi. Kami ya di paroki memang disesuaikan dengan anjuran pemerintah juga. Batasi orang berkumpul dan juga ya pembatasan lain itu dilakukan. Sehingga ya misa juga sudah hampir 4 bulan ini tidak dibuat secara publik, banyak orang. Memang ya gereja ditutup untuk ya sudah dibatasi ya sekarang berarti Pastor. Ya jadi tapi
sebelumnya kan kalau bicara pelayanan mungkin saja bukan cuma dalam misa, bagaimana dengan pelayanan untuk orang yang sakit? Iya, Ya, benar lain-lain. sekali. Iya, betul. Ya memang juga untuk pelayanan biasanya di paroki kan Jumat pertama di dalam bulan itu Iya. ada pelayanan komuni, orang sakit juga ya memang ya sudah 4 bulan ini memang tidak dilakukan lagi, tidak dibuat, tidak dilaksanakan. Ya, karena situasi juga ya semua tentunya memang sangat dibatasi Iya, betul. situasi dan kondisi Benar yang sekali. ada. Karena kita ketahui bersama kalau COVID-19 ini merupakan pandemi dunia yang bukan hanya melanda Indonesia saja, kita saja, tetapi seluruh dunia pasti dunia. merasakan dampak dari pandemi ini. Ya, Pastor, bagaimana kalau misalnya kan melihat situasi di paroki ini, di sebelah kita ada rumah sakit. Kalau misalnya ada orang yang sudah sakratul maut seperti itu dan ingin meminta minyak suci, bagaimana pelayanan untuk mereka? Ya, pengalaman saya memang ada yang minta minyak suci. Ya, kita berikan pelayanan tapi mengikuti protap kesehatan yang ada. Ya, masker, sarung tangan juga dipakai untuk pelayanan di minyak suci untuk orang sakit dengan ya tentunya ya memang protap kesehatan yang ya memang harus diikuti dan tetap diberikan. Secara manusia, Pastor, apakah ada rasa ketakutan? Ya pasti ada secara manusiawi. Iya, betul. Secara manusiawi pasti ada rasa takut dan gelisah. Tetapi ya paling kurang dengan ikuti protokol yang ada, ya paling kurang juga rasa ya nyaman sedikit. Menggunakan APD, Pastor? Alat pelindung diri? Ya waktu itu memang hanya masker saja dengan Sarung tangan. tangan. Iya. Tentunya kalau kemudian ya pasti akan ya lebih dilengkapi itu. Ya, APD. Betul sekali. Betul sekali. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan-jalan lagi. BTW kita berada di depan gereja paroki Stella Maris Bitung. Ini adalah view dari tampak depan, ini pintu masuk utamanya. Jadi sekalian Ya, perkenalan gereja kita kan. Ini gereja Gereja Katolik. Pak Stella Maris Bitung. Bitung.